Perkenalkan, nama saya Arruan Langi SPD, tempat tugas SDN 002 Mamasa. Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang Aku Istimewa sebagai tema pelajaran kita pada hari ini. Referensi Alkitab yaitu dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Tuhan Allah menciptakan alam semesta beserta segala isinya selama 6 hari. Dan hari ketujuh Allah menguduskan seluruh ciptaannya. Jadi Allah menciptakan seluruh isi dunia ini selama 6 hari. Hari yang pertama Allah menciptakan terang. Hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga Allah memisahkan lautan dan daratan. Allah juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang di langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Allah menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan hari yang keenam Allah menciptakan binatang darat dan manusia. Di waktu Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ini dari Kejadian 1 ayat 26. Dan ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakannya dari debu tanah. Kemudian dalam menciptakannya, Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Ini terdapat di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Dari ayat ini, anak-anak bisa belajar bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang istimewa, tidak ada yang tidak berharga. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu menciptakannya berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Manusia diciptakan dengan istimewa, manusia berbeda dengan binatang-binatang, baik yang hidup di laut, yang hidup di darat, maupun yang hidup di udara. Mengapa dikatakan berbeda dengan ciptaan lain? Oleh karena manusia dikaruniai akal, hati, dan perasaan. Manusia juga dapat berpikir, berbicara, dan mengasihi, sedangkan ciptaan Tuhan yang lain tidak dikaruniai hal yang sama dengan manusia. Manusia sangat istimewa di hadapan Tuhan. Manusia unik, manusia sangat berharga di hadapan Tuhan. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dari Kejadian 1 ayat 26, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Apa artinya?
Artinya ialah bahwa manusia itu diciptakan mirip dengan sifat-sifat Allah. Manusia memiliki sifat-sifat Allah. Sifat-sifat seperti apakah itu? Yang pertama adalah Allah penuh kasih. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita pun bisa mengasihi. Mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Yang cantik, yang jelek, yang kaya ataupun miskin, dan lain sebagainya. Sifat Allah yang kedua adalah Allah itu baik. Kita pun bisa berbuat baik. Allah itu baik kepada semua orang, baik kepada semua ciptaannya. Kita pun manusia ciptaannya dapat berbuat baik kepada sesama, kepada semua ciptaan Tuhan yang lain. Sifat Allah yang ketiga adalah Allah itu adil. Kita pun belajar bersikap adil terhadap sesama. Selain memiliki sifat-sifat Allah, Tuhan juga menciptakan manusia dengan dilengkapi dengan keistimewaan. Diciptakan secara istimewa artinya memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan yang lainnya. Manusia diciptakan dengan perbedaan. Demikian juga dengan laki-laki dan perempuan ada perbedaan yang dapat kita lihat. Contohnya, anak perempuan lebih sering memiliki rambut panjang daripada anak laki-laki yang berambut pendek. Atau dapat juga kita lihat dari bentuk mulut, hidung, mata, alis yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ada juga anak-anak yang diciptakan berambut lurus, rambut keriting, dan ada yang memiliki kulit putih, sawo matang, dan ada kulit hitam. Ada yang bermata sipit dan ada yang memiliki mata lebar. Ada yang gemuk dan ada yang lurus. Namun memiliki perbedaan tetapi tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Semuanya ciptaan Tuhan. Semuanya memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Semuanya adalah ciptaan Tuhan. Karena itu, anak-anak tidak boleh merasa minder, merasa malu, dan tidak boleh meremehkan diri dan meremehkan orang lain, karena kita luar biasa, berharga, dan istimewa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita perlu bersyukur atas hal itu. Sebagai rasa syukur itu, mari kita wujudkan melalui tanggung jawab sebagai citra Allah. Tanggung jawab itu diwujudkan dengan sikap kita, yaitu yang pertama, menyayangi teman, yang kedua, menolong orang lain, yang ketiga, bersyukur atas tubuh dan hidup kita, dan keempat, tidak menyakiti ciptaan Tuhan, tetapi memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan yang lain.
Sebagai tugas kalian adalah menghafal sebuah ayat hafalan dari Kejadian 1 ayat 27. Bunyinya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Ayat hafalan ini akan dihafalkan pada minggu yang akan datang. Ya, ada permainan, yaitu anak-anak diminta untuk mencontohkan perbuatan yang mencerminkan kasih Allah. Misalnya, menolong teman. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang aku istimewa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Shalom.